Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspalani, NPM 22201030047. Di sini, saya akan memaparkan hasil proyek ketiga hingga ketujuh mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum itu, izinkan saya memberikan penjelasan singkat mengenai perusahaan yang saya analisis. Yang pertama, PT Kurnia Mitra Duta Sentosa yang memiliki tiker KMDS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman sejak tahun 2000. Perusahaan ini berlokasi di Tangerang, Banten, dengan beberapa produk populernya adalah Monin, Lavazza, Milklab, dan Formosa. KMDS juga menyediakan mesin-mesin dan perlengkapan pabrik. KMDS melakukan IPO pada tanggal 7 September tahun 2020 dengan harga penawaran saham yaitu Rp300 per lembar saham dan ada 160 juta lembar saham yang ditawarkan. Sedangkan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk memiliki tiker SSMS, merupakan perusahaan kelapa sawit yang berbasis di Bangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Didirikan pada tahun 1995 dan merupakan anak perusahaan dari PT Citra Borneo Indah. Perusahaan ini mengelola bisnis terintegrasi di 19 perkebunan kelapa sawit dan 7 pabrik kelapa sawit di Kalimantan Tengah. SSMS melakukan IPO pada tanggal 12 Desember 2013 dengan harga penawaran yaitu Rp670 dengan jumlah saham yang ditawarkan adalah 1,5 miliar saham. Berikut ini merupakan pemaparan mengenai hasil tiap proyek. Yang pertama, hasil proyek 3, analisis operasi KMDS dan SSMS. Proyek ini menganalisis mengenai common size dan index number statement dari KMDS dan SSMS. Berdasarkan aspek common size, KMDS memiliki peningkatan efisiensi produksi dan laba bruto dengan biaya administrasi rendah dan struktur utang yang sehat. Namun, margin labanya masih relatif rendah dibandingkan dengan SSMS. Sementara SSMS lebih unggul dalam margin laba bruto, namun terhambat oleh biaya administrasi yang melonjak. Pada aspek index number, KMDS menunjukkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Hal ini ditandai dengan keunggulan dalam profitabilitas dan efisiensi keuangan. Namun, masih perlu memantau kenaikan beban tertentu. Sedangkan pertumbuhan SSMS kurang berkualitas karena adanya beban yang meningkat lebih cepat dari pendapatan, sehingga perlu perbaikan efisiensi operasional dan manajemen biaya. Selanjutnya, hasil proyek 4, analisis DuPont, KMDS dan SSMS. Proyek ini memiliki 5 aspek analisis antara lain ROA, Net Profit Margin, Asset Turnover, Financial Leverage, dan ROE. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa KMDS lebih unggul dalam efektivitas penggunaan aset dan adanya pertumbuhan profitabilitas. Sedangkan SSMS memiliki leverage yang lebih rendah, namun kinerja operasionalnya kurang konsisten. Akan tetapi, kedua perusahaan tersebut memberikan imbal hasil yang baik bagi pemegang saham yang ditandai dengan meningkatnya ROE. Kemudian, hasil proyek 5, analisis laporan arus kas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui modal kerja, free cash flow adequacy ratio, dan cash reinvestment ratio
yang dimiliki oleh KMDS dan SSMS. Berdasarkan analisis ini, PT KMDS memiliki kas yang lebih besar, namun disertai dengan risiko yang tinggi. Serta SSMS memiliki kas yang lebih stabil, namun kurang agresif. Kemudian, hasil proyek 6, analisis likuiditas KMDS dan SSMS. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek mereka. Analisis likuiditas dilakukan dengan menggunakan 4 rasio keuangan, yaitu Quick Ratio, Cash to Current Asset Ratio, Cash to Current Liabilities Ratio, dan Cash Flow Ratio. Berdasarkan hasil analisis, kedua perusahaan bisa dikatakan seimbang karena keduanya memiliki keunggulan pada beberapa rasio likuiditas. Namun, SSMS lebih baik dalam mempertahankan stabilitas likuiditas perusahaannya. Yang terakhir, hasil proyek 7, analisis solvabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berdasarkan analisis rasio keuangan pendanaan. Rasio keuangan pendanaan yang digunakan antara lain debt to equity ratio, net debt to equity ratio, long term debt to equity, dan net debt to net capital ratio. Berdasarkan perbandingan tiap rasio, dapat diketahui bahwa KMDS menunjukkan kinerja yang secara signifikan lebih baik dan lebih sehat daripada SSMS pada tahun 2021 dan 2022. KMDS memiliki struktur permodalan yang lebih sehat dengan tingkat utang yang sangat rendah dan risiko keuangan yang minimal. Sementara, SSMS menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi pada utang dengan tren peningkatan risiko. Baik, itu tadi adalah pemaparan hasil proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Berikut ini merupakan kesimpulan umum yang didapatkan dari hasil proyek. PT KMDS secara keseluruhan memiliki kinerja dan potensi yang lebih baik dibandingkan dengan SSMS pada tahun 2021 dan 2022. Akan tetapi, SSMS memiliki kas yang lebih stabil dibandingkan dengan KMDS, meskipun SSMS kurang agresif dalam pengelolaan keuangannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.